apakah wacana untuk membentuk presidential club itu juga sulit terwujud dengan prinsip Bu Mega yang seperti itu, Mas Toto? Bayangkan coba, Bu Mega, Pak Jokowi, Pak SBY jadi satu klub. Kayak mana itu nanti? Dan Pak Prabowo dong. Dan Pak Prabowo. Kan presiden terpilih ikutan juga. Pertama gini, nggak ada tuh yang namanya pembentukan President's Club. Istilahnya di Amerika tuh bukan Presidential Club, President's Club. Ini kan pasti nyontek ke Amerika karena yang punya hanya Amerika Serikat gitu ya. Jadi President's Club itu tidak pernah dibentuk juga di Amerika Serikat, tetapi menjadi sebuah kebiasaan ketika dilontarkan secara lisan, sehingga kemudian siapapun yang sudah tidak lagi jadi presiden tapi masih hidup, dia dianggap member, kira-kira gitu, dari klub ini gitu ya. Jadi informal banget. Dan sifatnya tidak selalu kemudian ngumpul bareng. Kadang-kadang juga mereka hanya bertiga dari 5, berdua dari 5 gitu ya. Jadi dalam konteks itu pertama saya harus tegasin, jangan aneh-aneh lagi bikin ini lembaga. Negara ini APBN-nya udah setengah mati gitu ya. Jangan bikin tambahan lembaga, belum lagi 40 menteri lah gosipnya dan segala macam gitu ya. Jadi biarkan ini berjalan apa adanya, dan nggak perlu juga kita kapitalisasi bahwa negara ini seakan-akan hanya maju kalau kemudian ada elit-elitnya sering-sering ngopi. Kalau ada elit-elitnya sering-sering bertemu, nggak ada. Negara maju itu kalau pemerintahnya kerja bener, nggak korup, titik. Bukan dengan menunjukkan bahwa mereka sering bertemu adem-adem saja. Malah dalam demokrasi, kalau terlalu adem yang namanya antar elit, itu namanya kong kali kong. Itu namanya oligarki, berpotensi menjadi kartel. Jadi saya yang tidak nyaman dalam wacana beberapa bulan terakhir itu adalah seakan-akan tugas presiden terpilih adalah hanya merangkul, melakukan rekonsiliasi dan persatuan nasional. Apakah tidak terjadi kebukuan apakah terjadi kebukuan antara hubungan Pak Jokowi dengan Mega? Clear, ada. Apakah terjadi kebukuan hubungan antara Ibu Mega dengan Pak SBY? Clear, kita nggak bisa bantah dalam sejarah. Apakah antara Pak Jokowi dengan Pak SBY sempat tidak terjadi kebukuan? Terjadi kok periode pertama. Memangnya negaranya jadi acak-acakan? Enggak. Emangnya masyarakat jadi berantem? Enggak. Begitu sepak bola, kita dukung juga kok Indonesia, hal yang sama. Jadi saya sih melihat ini ada upaya mengkapitalisasi besar-besaran, mengalihkan isu. Kan kita tahu kalau udah damai ujung-ujungnya politik dagang sapi, bagi-bagi menteri, bagi-bagi pos jabatan. Bukan hal-hal yang lain gitu ya. Dan jangan-jangan ini pengalihan dari hal-hal kontroversial yang sekarang isunya udah mulai kedengeran nih. Kabinet gemuk, kabinet gemoy, dan lain-lain yang ini akan menurut saya malah akan jadi masalah serius. Dan kabinet gemoy menurut Mas Toto akan betul-betul diwujudkan oleh Pak Prabowo? Saya berharap tidak ya, karena sejarahnya kan kita tidak pernah punya kalau isunya benar 40 menteri. Pak Soeharto itu hanya pernah paling banyak itu kalau saya tidak salah 29 menteri di kabinet pembangunan 6 kalau saya tidak salah. Gus Dur 34, Ibu Mega 30, Pak Jokowi dengan Pak SBY karena sudah ada Undang-Undang Kementerian 39 2008 hanya boleh 34. Kalau kita bicara Amerika Serikat sesama sistem presidensial, menterinya hanya 15 plus 10 pejabat setingkat kementerian. Brazil deh, anggap negara besar lain yang presidensial juga hanya 22. Jadi alasannya apa? Kalau kita bicara komparasi, kalau ada yang mengatakan negara besar butuh tantangannya makin banyak juga besar. Yang namanya prinsip efisien dan efektif itu nggak ada semakin besar semakin efisien dan semakin efektif. Jadi nanti kita bisa lihat kok. Kita tidak mengharamkan ya revisi Undang-Undang Kementerian Negara misalnya 34 jadi 35, go ahead, tapi didasarkan pada kebutuhan. Contoh misalnya kayaknya Kementerian makan gratis dibutuhkan nih karena anggaran terlalu besar 1 triliun per hari dan sepertinya nggak mungkin cuma dicomot-comot dari pos kementerian yang lain bisa teriak semua. Mungkin dibutuhkan, tapi kalau nambahnya sampai 6 menjadi 40 dasarnya apa? Dan nanti kita bisa nilai kok. Kalau ditambahnya karena hanya menampung jatah partai A5, jatah partai B4 dan lain-lain, buat saya itu akan jadi awal terburuk dari pemerintahan yang memang sebetulnya modal politiknya besar sekali dengan 58% pilihan masyarakat. Kayaknya udah banyak ya. Banyak kan ngomong pribadi tadi. Tapi ya, Mas kita Toto, kembali ke segmen bocoran mengenai Surya Paloh. Aduh,
Gimana? Perlu kita lanjutkan? Boleh 15 menit lagi kali. Boleh. Bentar. Ini mau ngomongin pilkada dulu. Karena kan kita sudah denger banget nih, ada dua sosok yang diduet-duetkan. Anies dan Ahok. Dua-duanya kan teman Mas Toto ya. Yang satu teman. Yang satu lagi sempat sebel, tapi pada saat pilpresnya nggak sebel lagi. Kenapa tuh Mas? Ini menarik juga nih. Curang, bahas Surya Paloh nggak mau. Bahas Mas Anies mau. Kan kita fokus ke tokoh-tokoh pilpres nih. Mas Anies dulu, kenapa sempat berubah? Bukan sempat berubah ya. Artinya begini, kemarin itu kan gini, saya kan penganut Romo Magnis. Pemilu itu mencegah yang terburuk berkuasa. Buat saya saat itu catatan kritis saya terbesar itu ada pada politik dinasti dan ada pada perubahan sikap Pak Jokowi dalam pola pikirnya dan sudut dan sikapnya terhadap demokrasi. Bahwa Anies buat saya tetap ada sebuah cacat sejarah. Menurut saya dia tetap menjadi bagian dari, saya tidak mengatakan pelaku ya, tapi menikmati sebuah proses permainan politik sara. Buat saya tetap tidak termaafkan. Tapi kalau saat itu diurut, hati saya merasa paling dongkol dengan nilai-nilai seperti apa yang tampil dalam pemilu. Saya paling dongkol dengan keputusan MK. Saya paling dongkol dengan perubahan sikap Pak Jokowi. Pada titik itu saya melihat Mas Anies tidak negatif seperti yang saya lihat pasca pemilu Pilkada DKI 2017. Tapi apa sampai membuat Mas Toto berpikir cocok nih duet Anies Ahok di Pilkada? Enggak. Langsung enggak. Bukan karena Mas Anies dan sejarahnya di Pilkada 2017 ya. Hasil Mas Anies kan juga saya harus akui, seperti saya mengakui Pak Prabowo Gibran, saya menyatakan dia membuat sebuah hal yang tidak termaafkan dalam politik terkait politik sara, tapi mayoritas publik tidak melihat seperti itu. Pada saat dia sudah terpilih, saya harus menghormati pandangan saya tidak diterima dalam demokrasi di Jakarta. Jadi setelah itu saya lebih baik mengkritik dan melihat Mas Anies dari sisi kerjanya. Dan apakah Mas Anies seluruhnya bisa dikatakan jelek, tidak lebih bagus dibanding Ahok? Integrasi terhadap transportasi umum di Jakarta kita harus katakan bagus. Tetapi bahwa saya sebagai warga melihat Waduk Ria Rio tidak banyak pengerukan lagi depan rumah saya soalnya. Lalu saya jarang melihat pasukan oranye dan biru. Lalu kemudian saya tidak melihat lagi seorang gubernur sering doorstop ketika masuk ke balai kota. Itu catatan kritis juga buat Mas Anies. Balik ke pertanyaan Anies Ahok, bukan karena itu saya melihat pasangan ini nggak mungkin berduet ya. Pertama, sesuai dengan aturan KPU tidak boleh gubernur yang pernah jadi gubernur jadi wagub. Itu satu. Andai kata diperbolehkan pun, kan sekarang apapun bisa nih, tinggal uji MK, asal dekat jebret gitu ya, kira-kira gitu pandangannya kan. Tapi andai kata diperbolehkan pun, tidak pantas rasanya seseorang yang pernah jadi gubernur hanya menjadi wakil gubernur hanya karena pengen ikut bagian kekuasaan. Wakil gubernur itu ban serep sama kayak wakil presiden dalam sistem presidensial. Yang ketiga, kita harus akui kok level 2 orang ini gubernur. Coba saya tanya, mungkin nggak dari Anies dan Ahok ada yang mau ngalah jadi wagub? Ahok kita tahu karakternya seperti apa, eksekutor. Anies levelnya udah calon presiden loh, masa tiba-tiba jadi wagub? Menyatukan ego dua partai yang dianggap paling mungkin mengusungnya, katakanlah PKS nih. Karena kan Nasdem PKB katanya akan masuk dalam Prabowo Gibran, belum tentu ke Anies katanya. PDI menyokong Ahok. PDI gengsi menurut saya untuk kemudian menjadi nomor 2. PKS lebih gengsi lagi. Karena sekarang PKS pemenang mengalahkan PDI Perjuangan. Jadi saya melihat dibanding duet lebih baik duel. Karena apa? Karena secara rasional itu akan jadi pemilu DKI paling keren. Dua-duanya pernah jadi gubernur. Kita bisa berdebatnya legasi lu sama legasi gue bagusan mana. Kerja gue sama kerja lu terkait penanganan sampah, penanganan banjir dan penanganan kemacetan bagusan mana. Tapi dengan catatan ya, kalau mau duel jangan ada sara lagi. Udah kira-kira gitu. Oke deh kalau begitu. Terakhir. Apa lagi? Terakhir.
Karena Mas Toto tadi dari awal sudah menceritakan bagaimana sejarah Gua terbocor nih di sini nih. si paling bocor jadinya ya. Terakhir karena Mas Toto tadi sudah menguraikan sejarah relationship antara Mas Toto dengan Pak Jokowi yang sempat dekat. Pak Jokowi kan sebentar lagi sudah mau pensiun jadi Ya. presiden. Apa pesan Mas Toto? Iya, pertama jangan dipikir musuhan ya. Saya Ya. dengan Mas Gibran itu selama masa kampanye WhatsAppan terus, ledek-ledekan till now. Jadi ada hal yang harus dipisahkan. Walaupun sampai sekarang belum pernah ketemu Pak Jokowi empat mata lagi. Nah, pesan saya belajar dari sejarah Pak Jokowi. Nilai terbesar yang akan jadi legacy adalah pekerjaan Anda. Bukan anak Anda, bukan mantu Anda, bukan juga dengan pekerjaan yang akan dilakukan oleh presiden terpilih. Pak Jokowi sudah melakukan pekerjaan luar biasa. Sebagai seorang surveyor kita harus mengakui saya tidak pernah melihat kepuasan publik setinggi ini bertahan bahkan naik jelang masa pensiun. Tidak terjadi bahkan di negara maju, apalagi di presiden sebelum di Indonesia. Jokowi di mata publik secara emosional dan secara rasional, kita harus akui presiden yang paling stabil bisa mempertahankan citranya di mata publik mayoritas. Tapi catatan kritisnya adalah dengan pengambilan keputusan terhadap majunya Mas Gibran, saya ingin memberikan catatan kritis saja walaupun Mas Gibran menang, Pak Prabowo menang. Pak Jokowi harus menyadari akan ada kondisi psikologis yang berbeda ketika beliau tidak lagi menjadi presiden. Masyarakat kita dengan mudahnya sering melupakan orang yang sudah menjadi mantan. Itu terjadi pada Pak SBY. Jadi pastikanlah sisa 6 bulan dengan segala kontroversi yang sudah ada, paling tidak minimalkanlah kontroversi-kontroversi lain yang mungkin terkait dengan kritik yang ada. Isu KKN, isu dinasti, yang notabene kita tahu pada zaman Pak Harto banyak sekali pengikutnya tahun 97 ketika sudah banyak kritik Pak Harto sudah tidak usah maju lagi, yang kemudian memaksa Pak Harto untuk maju lagi dengan mengatasnamakan rakyat masih cinta. Ketika terjadi hal yang extraordinary, Pak Harto ditinggalkan, orang pertama yang meminta beliau mundur itu juga adalah orang-orang yang mendorongnya maju dan memaksanya maju. Jadi Pak Jokowi berhati-hatilah, yang paling sering menjilat, yang paling sering mendorong kontroversi-kontroversi yang kemarin dalam sejarahnya bukan tidak mungkin adalah orang yang paling pertama juga bisa membelot dan lupa terhadap jasa besar Anda. Oke. Ini Bijak nggak? bijak banget. Dari si paling bocor jadi si paling bijak. Oke, Mas Toto, thank you so much. Ya. Thank you. Semoga Mas Ada Toto. berapa banyak sensor? Aduh, tidak akan disensor sepertinya ya. Semoga Mas Tapi Toto. benar kata dia nih udah gak ada kopi lagi ternyata. Aduh, ini mau diviralin lagi ya. Kalau boleh klarifikasi ya, sebetulnya kemarin ada kopi. Jadi serius. Ada kopi, ada teh, ya tolong. Ada snack juga kita siapin. Oke, kita coba habis ini. Mas Adianya nyebat di luar. Oke ya. Kita buktikan habis ini ada Kita apa buktikan enggak. habis ini. Oke, Mas Toto, thank you so Thank you, much. sama-sama Zil. Tetaplah bersuara, tetaplah membantu kita menjaga Dan jangan ngumpet demokrasi lagi kita. dari sosmed. Jangan ngumpet Semoga lagi enggak. dari sosmed. Jangan ya. Mudah-mudahan aman-aman saja Mas Siap. Toto. Terus bersuara karena kita juga kangen nih dengan semua nyinyiran Mas Toto yang ternyata itu berguna kok buat negeri ini. Thank you Mas Toto.